Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan melalui kitab Ihya'i Ulumiddin lil Imam Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan kajian ini dapat memberikan keberkatan kepada kita dalam kehidupan kita dan menjadi syafaat waktu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mengatakan bahwa tidak ada satu sarana yang dapat kita jadikan perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menuntut ilmu dalam Islam. Menuntut ilmu di dalam Islam adalah memerlukan 4 prasyarat sebagaimana kita jelaskan. Adanya ilmu itu mesti kita terima daripada tok guru kita. Cara bacaannya dengan baik, mesti kita talaqi ilmu wahyu yang merupakan dasar pemikiran di dalam Islam. Nah, kita tak boleh salah baca. Nah, terutama Al-Quran. Begitu juga Al-Hadis dan Kutubut Turas. Kita diminta supaya memahami dengan baik. Nah, mengikut konsep as-salafis salih. Makanya itu mesti rentetan pemikiran kita bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mesti kita mendapatkan bimbingan daripada tok guru kita dalam mempraktikkan apa yang kita pahami. Nah, tak boleh saja salah. Nah, apalagi yang berkaitan dengan solat. Makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Maka salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Supaya kita punya takbir tepat, tangan kita di mana, rukuk kita tepat, sujud kita tepat, dahi kita, apakah hidung kita sebagian daripada yang diminta untuk sujud. Itu semua dijelaskan dan dinukil sampai kepada sahabat yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan melaksanakan amalan ibadat yang lain seperti haji terutamanya. Yang keempat adalah kita mesti menyampaikan mesej apa yang kita telah pelajari melalui talaqi dan apa yang kita pahami dan apa yang kita amalkan. Nah, mesti kita sampaikan. Barulah kita boleh selamat daripada pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu yang dijelaskan di dalam surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa bahwa manusia semuanya berada dalam kerugian. Semua bermasalah depan Allah Subhanahu wa taala. Bermasalah maksudnya terancam dengan api neraka. Naam. Illa alladziina aamanu, kecuali orang yang beriman. Kata ulama kita, amanu imanan ilmiyan. Beriman mengikut data ilmu yang ada. Naam. So dia mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah.
Ilmu sebagaimana kita jelaskan mesti melalui talaqi. Imanan ilmiyan. Kemudian wa amilus salihati, dan beramal yang saleh, tepat-tepat. Pelaksanaannya tepat-tepat, ikut sunnah. Naam. Dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Dan sistem pelaksanaan dia mesti tepat. Maksudnya amalan kita mesti berkualiti. Baru dikatakan amalun salih, amal yang salih. Amal yang salih ini adalah amal yang berkualiti, zahir dan batin. Sistem pelaksanaannya tepat, ikut Rasulullah. Meskipun dengan jarak yang jauh, kita sudah berada pada tahun 1044. Bagaimana nak tengok persis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makanya bagi kita diberikan kelonggaran. Para sahabat mesti dia 90%. Mesti mendekati Rasulullah sebab dia tengok Rasulullah. Tapi kita 30%, insya-Allah. Dalam fiqh, dalam sunnah al-amaliyah, sunnah yang praktikal ni 30%, insya-Allah selamat. Sebab kita tak tengok Rasulullah. Makanya itu, hari demi hari kita menjauh daripada Rasulullah, penafsiran terlalu banyak. Apa pasal penafsiran terlalu banyak? Sebab kita jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dalam ilmu jiwa sudah diperhatikan oleh pakar-pakar ahli jiwa, ahli tarbiyah. Nah, bila mana kita jauh, maka orang melaksanakan tambah kurang tepat, jauh sikit. Nah, makanya itu syariat memudahkan bagi kita, dimaafkan. Nah, 30% insya-Allah selamat. Nah, tapi mengikut bimbingan tok guru kita. Nah, setelah kita menyampaikan mesej Allah Subhanahu wa taala, kita banyak berdoa agar supaya diterima. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi, saling menasihati dengan penuh kebenaran. Kebenaran hanya dalam Al-Quran was sunnah, dan apa yang diistibatkan oleh ulama kita mengikut prasyarat yang ada. Nah, bil haqqi, meskipun pada dasarnya salah, tapi melalui istinbat yang memenuhi syarat mendapat pahala. Nah, selama dia mujtahid. Nah, mendapat satu pahala. Dia tidak mujtahid. Nah, dia kalau orang mujtahid, kalau dia benar mendapat 2 pahala. Tidak mujtahid, dia benar pun tetap berdosa. Nah, dia benar, dia mendapat satu dosa. Karena dia, kenapa dia mendapat satu dosa? Sebab dia berani menginjak-injak masalah dia tidak pakar. Nah, kalau dia tidak benar mendapat 2 dosa. Nah, jadi mesti belajar. Anak muda sekarang ni dia tergopoh-gopoh. Baru hari ini hafal hadis 1, jadi mufti selalu. Dia jadi mufti selalu. Berani mengeriti ulama. Nah, menyalahkan al-Imam Syafi'i, menyalahkan al-Imam Malik, menyalahkan al-Imam Abu Hanifah. Nah, seorang saja dia punya taksyiah dia benar. Itu pun dia salah paham kemungkinan. Nah, yang lainnya salah. Seorang saja. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, tentunya semua hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di masa mana? Nah, jadi belajarlah. Terutamanya kita nak salat, perbaiki bacaan Al-Fatihah. Kita sudah sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tadi illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Menyampaikan mengikut data ilmu yang ada dan mesti bersabar di dalam membina umat. Nah, tidak semua orang yang disampaikan kepadanya kebenaran dia boleh menerima. Boleh saja dia membantah. Nah, jadi mesti kita bersabar.
dalam menyampaikan mesej Allah Subhanahu wa taala, sebab kita memerlukan menghendaki keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali sebagai lanjutan yang telah lalu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah kami sembah. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, hanya engkaulah yang kami sembah, merupakan pengakuan daripada kami adanya kami ini sangat lemah. Kita sangat lemah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya engkaulah kami minta pertolongan. Kita tak ada. La haula wa la quwwata illa billah. Ucapkanlah senantiasa dalam setiap saat, la haula wa la quwwata illa billah. Usahakan mengucapkan 100 kali waktu pagi, supaya dijaga sampai malam, sampai petang. Dan dikatakan barang siapa yang membaca 100 kali la haula wa la quwwata illa billah atau illa billahil aliyil azim, maka dia akan dijauhkan daripada 100 penyakit. Penyakit yang paling rendah adalah susah hati, al-hammu wal gham. 100 penyakit kecuali mati saja. Karena kalau datang ajal, bacalah haula wala quwwata illa billah, tetap mati. Tapi kita insyaallah bila mana baca, maka kita tidak akan dapat penyakit. Saya ingat lagi dulu waktu tinggal di Brunei, dokter kata ente punya pertahanan tubuh sangat lemah. Perlu banyak makan vitamin. Ya, orang berjaga malam tentulah. Apa yang saya lakukan? Saya tak tinggalkan la haula wala quwwata illa billah. Paling kurang 100 saya amalkan. Kalau saya punya kesempatan, saya baca 1000. Terutamanya bila mana tukang azan mengatakan hayya 'alas shalah, saya perbanyak baca la haula wala quwwata illa billah. Kadang saya baca 100. Maka saya sangat gembira bila mana tukang azannya itu memperpanjang dan berlagu panjang-panjang. Saya boleh baca 100. Kalau hari Jumat kadang saya boleh baca 200 waktu dia, kena 2 kali azan. Boleh saja saya baca 400. Maka saya cepat kalau sebelum azan saya usahakan hadir di masjid. Nilainya sangat tinggi. Setahun kemudian saya dicek, pertahanan tubuh sudah sehat walafiat. Saya tak makan apapun. Saya amalkan saja la haula wala quwwata illa billah. Benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita apa saja kita punya penyakit, kembalilah kepada Al-Quran wa sunnah. Banyak baca Al-Quran. Pandangan kita lemah, baca Al-Quran banyak. Baca Al-Quran banyak. Saya dulu pernah sakit kepala. Apa yang saya amalkan? Saya jadikan sampai sekarang ni, saya khatam Al-Quran, saya letakkan Quran depan. Kepala saya, tambah saya banyak baca, sehingga hilang. Dan juga akan menjadikan mata kita akan jernih. Tak perlu pakai spek. Kalau kita banyak membaca Al-Quran, tengok Al-Quran, cium Al-Quran. Cium Al-Quran dan katakan, jadilah saksi untuk saya waktu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulama mewasiatkan supaya kita baca Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Aku beriman ya Allah terhadap apa yang kau turunkan, dan kami mengikuti Rasul. Ayat ini berkaitan sebenarnya dengan Sayyidina Isa alaihissalam. Pengikut-pengikutnya mengatakan ayat ini, tapi ulama mengatakan kita jadikan wattaba'na ar-rasula Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab kita jadikan doa.
Dan ini dibolehkan dalam masalah iktibas. Faktubna ma'asyahidin, golongkanlah kami daripada orang-orang yang menyaksikan kebenaran. Nah, insyaallah kita dapat menyaksikan kebenaran. Nah, semua amalan saleh dapat mengobati penyakit kita, apapun. Nah, apapun. Nah, ayat-ayat yang tertentu ulama sudah tulis dia punya khasiat. Banyak lagi. Nak cerita ni kita bikin ensiklopedia hari ini. Nah, terutama baca suratul Fatihah, ayat kursi, qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas, dan bersalam kepada Rasulullah akan menjadikan tubuh badan kita kuat. Nah, tak perlu minum obat, tapi alangkah baiknya kalau kita minum obat yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW seperti makan, minum madu, habbatus sauda, dan lain-lainnya. Bawang putih, semua itu daripada at-tibbun nabawi. Jadi kita kembali lagi bahwa kita ditekankan waktu membaca iyyaka na'budu. Bayangkan bahwa kita sangat lemah. Wa iyyaka nasta'in, hanya engkau kami sembah ya Allah. Iyyaka na'budu ini ulama membuat, kalau tak salah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis 3 jilid buku hanya jelaskan iyyaka na'budu saja, iyyaka na'budu, hanya engkau kami sembah ya Allah, 3 jilid. Allah. Nah, kita nak habiskan hari ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, merupakan puncak tauhid, keimanan kita sah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ucapkan ini, makanya sebagian ulama waktu salat dia ulang-ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita salat seorang lah. Nah, ulang-ulang sehingga meresap di dalam hati kita, yang mana bila mana meresap dalam hati kita, maka kita punya hati akan khusyuk dalam salat. Salat kita yang kita boleh perolehi pahala dia berapa persentage mengikut banyaknya kita khusyuk dalam salat. Daripada awal kita khusyuk sampai terakhir, itu luar biasa lah. Tapi saya rasa dengan kesibukan yang ada tidak semudah itu. Yang penting diminta waktu kita nak takbiratul ihram boleh menghadurkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu baca Al-Fatihah, terutama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naam, seakan-akan kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kalau tak kita akan bermasalah. Kalau itu pun tidak ada, kata Imam Syekh Muhammad Abdu, Syekhul Azhar, Al-Imamul Akbar, kalau kita punya khusyuk tidak ada daripada awal sampai terakhir, jangan sama sekali waktu kita tahiyyat bersyahadat kita tidak menghadurkan keagungan Allah. Bila mana kita tak menghadirkan keagungan Allah, batal salat kita. Kita tak ada pahala. Nah, kita lalai daripada awal sampai terakhir. Usahakan waktu kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, makanya itu ulama dia mengangkat dia punya tangan telunjuk dia sebelum dia asyhadu an la ilaha illallah, dia ke bawah gini. Illallah dia angkat gini. Tunduk sikit. Kata Imamul Ahdal di dalam buku fikih yang ditulis. Tunduk sikit. Nah, tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mesti menghadirkan keagungan Allah sebab kita bersaksi kepada Allah. Apa arti kita bersaksi kepada Allah? Dengan lisan kita tapi hati kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu tuan-tuan, puan-puan, nak menjadikan diri kita ni hati kita hadir dalam solat kita, mestilah kita banyak baca wirid. Terutama wirid-wirid yang berkaitan salat. Sebelum kita masuk salat, kita baca qul a'udzu birabbin nas sekali. Nah, kalau kita berada di belakang imam dia ada wirid juga, apa salahnya kita baca 3 kali? Nah, dan baca wirid Rasulullah SAW,
Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada bisikan syaitan, dan aku berlindung kepadamu sewaktu mereka hadir nak mengganggu kita. Karena kalau dia tahu kita nak solat, dia datanglah. Nah, itu dia sedap sangat tu waktu solat. Nah, benda-benda yang kita sudah lupa bertahun-tahun yang lalu, dia peringatkan dalam solat. Nah, tapi walau bagaimanapun sebagian as-salafus salih bila mana orang kehilangan barang-barang, dan dia tidak ingat, bilang solat. Waktu solat itu pasti kau ingat. Karena syaitan tidak mau kita connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengucapkan, mengaku depan Allah bahwa kita lemah ya Allah, aku tak mampu melaksanakan solat saya sebagaimana yang kau perintahkan dengan tepat-tepat, kalau bukan dengan pertolonganmu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelumnya kita mengaku Maliki Yaumiddin. Sangat juga diperhatikan. Kata ulama, ini ketinggalan sikit. Maliki Yaumiddin, Allah meletakkan sifat ini sebab dia punya pengaruh yang kuat di dalam membentuk kita punya identiti, supaya kita hormat kepada Allah, boleh menghadirkan keagungannya. Karena Maliki Yaumiddin menunjukkan keadilan tidak akan ditegakkan kecuali Allah sahaja. Yang mempunyai neraka. Yang mempunyai neraka. Sebelumnya Ar-Rahmanir Rahim, dan diucapkan 4 kali untuk menunjukkan bahawa nak sampai kepada Allah, nak masuk syurga sangat mudah bagi Allah pada orang yang diberikan taufik, diberikan jalan yang banyak. Dalam Islam jalan ke masuk syurga jangan banyak, paling kurang 4. Mudahnya Allah berikan tawaran murah daripada Allah, neraka sekali je. Tapi walaupun bagaimana, syahwat kita lebih mengendalikan kita, sangat berbahaya. Makanya itu kita baca ni seperti ini. Kalau orang yang baca ni, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menjadi falsafah dalam kehidupan kita setiap saat kita membaca Al-Fatihah. Lepas tu apa ya Allah? Kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Dia sudah ajar kita bagaimana nak minta kepada Allah, bagaimana nak tulis mesej kepada Allah, bagaimana tata caranya. Nak tulis kepada manusia surat, kepada menteri besar tidak semula itu. Ada mesti bikin kertas kerja. Saya ingat lagi, kalau orang nak pergi nak buat projek, nak minta bantuan diluluskan oleh menteri besar, mesti suratnya, kertas kerjanya hebat, mesti tebal kata-katanya. Yang lebih dari itu, Perdana Menteri hebat lagi. Lebih dari itu, agung hebat lagi. Mesti ada dia kata-kata dia yang dia cari supaya dia punya permintaan dapat diluluskan. Ini kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mujur Allah yang sendiri membimbing kita, tak payah susah-susah. Macam orang bikin projek, baca Al-Fatihah. Pendahuluannya sudah indah sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia punya mukaddimah semua indah. Semua indah. Dengan penuh khusyuk. Barulah kita minta ihdinas siratal mustaqim. Itu permintaan aku ya Allah. Tunjukilah saya jalan yang lurus. Nikmat yang tertinggi adalah jalan yang lurus. Yaitu jalan Islam. Para mufassirin banyak berbeda pandangan dalam menafsirkan ihdinas siratal mustaqim. Meskipun dia punya kata-kata berbeda, tapi matlamatnya pada akhirnya sama.
Ada yang mengatakan Al-Quran, As-Sunnah, Al-Islam. Nah, Al-Islam memerlukan Al-Quran, memerlukan As-Sunnah. Nah, memerlukan akal yang sehat. Nah, jauh daripada syahwat. Tak ada masalah. Nah, mana satu dia jalan yang lurus nih. Nah, Islam, ihsan, iman, ihsan. Nah, yang paling tinggi adalah akidah kita mesti diperbaiki. Mintalah supaya Allah boleh mengendalikan akidah kita, boleh memperbaiki akidah kita. Aqidatu ahli sunnati wal jamaah, bukan akidah Wahabi dan bukan Syiah. Kenapa Al-Mahdali selalu sebutkan Wahabi Syiah? Karena ini akidah yang sesat. Nah, kita yakin. Nah, satu akidah saja mengikut salafus salih yang benar. Kalau semua orang tak mau cakap, nah siapa nak mau cakap? Kalau ulama sudah mau tak cakap, berarti kita membiarkan semua aliran sesat boleh mengontrol kita. Nah, kita tidak nak paksa mereka, tapi kita mengatakan kepada masyarakat kita, inilah akidah yang paling benar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutamanya yang telah ditetapkan oleh Asy'ariyah wal Maturidiyah. Itu yang paling dekat dengan apa yang telah ditinggalkan, yang dinukil oleh as-salafus salih daripada sahabat, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan bicara, ini satu kertas kerja, ini berjilid-jilid. Nah, takkan Imam Ibnu Hajar Asqalani besar-besar tu berpegang teguh dengan ini kalau tak benar. Al-Imam Suyuti, Ibnu Hajar Al-Haytami dan semuanya. Al-Imam Al-Qurtubi siapa dia? Semuanya. Hanya Ibnu Taimiyah saja yang terpesong. Ikutlah kamu Ibnu Taimiyah seorang. Kita ikut dengan jumhur majoriti ulama. Nah, Rasulullah SAW bersabda, Yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah, maksudnya kekuatan Allah bersama-sama jamaah. Nah, faman syudda 'anil jama'ati, faman syudda 'anil jama'ati, syudda finnar. Barang siapa yang menjauh daripada jamaah, kumpulan yang banyak ini akan dilemparkan masuk api neraka. Kita tak mau dilemparkan masuk api neraka. Dan sudah dibuktikan oleh ulama kita, generasi demi generasi. Ini nikmat yang paling besar adalah akidah kita. Allah pelihara dengan mengatakan, nah, dengan minta ihdinas siratal mustaqim. Nah, sebab Rasulullah sudah jelaskan bahwa umat Islam akan terpecah kepada 73 bahagian. Satu saja yang selamat masuk surga. Semuanya kena neraka. Nah, Nasara 72, Yahudi 71. Satu saja yang benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mesti berhati-hati dengan akidah kita. Nah, itulah dia ihdinas siratal mustaqim. Benarkan akidah kami Allah, benarkan syariat kami, benarkan akhlak kami. Kalau akidah kita benar, insya-Allah syariat kita akan ikut. Akhlak kita akan ikut. Akidah kita tidak benar, syariat kita tak diterima oleh Allah. Akhlak kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sia-sia kita beramal. Naam. Siapa dia? Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang aku telah anugerahkan kepada mereka. Nikmat yang paling besar, nikmatul Islam wal iman wal ihsan. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, waktu membaca ayat ini ingat ayat yang lain, supaya boleh kita bayangkan waktu kita solat, daripada jalan orang-orang yang kau anugerahkan, naam, nikmat al-Islam, al-iman, al-ihsan minan nabiyina, daripada para nabi, terutama para rasul, was-siddiqina, yang kedua, dan orang-orang yang perjalanannya benar kepada Allah, yang ketiga, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Didahulukan as-siddiqina, sebab as-siddiqina ini untuk menjalani benar mesti dia kaji dulu. Nah,
Kalau asyuhada boleh saja dia tak kaji, dia hanya dengar dari tok guru dia, oh ini benar, dia pertahankan, dia mati syahid. Dia dahulukan as-siddiqina. Naam. Karena orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, nilainya tak ada yang boleh hitung kecuali Allah saja. Naam. Dia rokok mengikut ilmu, data ilmu yang tepat. Naam. Allah saja yang boleh nilai. Naam. Wasyuhada'i wassalihin, dan orang-orang yang saleh, 4 nih. An-nabiyina was-siddiqina wasyuhada' was-salihin. 4 ini ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat daripada api neraka. Naam. Bagaimana kita nak menjadi daripada golongan yang 4 ni? Baca Al-Fatihah banyak-banyak. Naam. Ada orang mengamalkan di antaranya Al-Ghazali 100 kali. Kita baca waktu subuh 20 kali. Sehingga sudah isya semuanya 20 kali, 100. Kalau boleh baca 313, Allah, nikmat yang besar. Kita dapat meresapi waktu sudah sembahyang subuh sebelum terbit matahari. Boleh baca 313, Allah. Kita melihat diri kita, kita orang yang paling kaya. Nah, ditambah dengan ayat-ayat yang lain seperti ayat kursi. Nah, ditambah dengan Qul Huwallahu Ahad, yang mana merupakan benteng pertahanan orang yang beriman. Dia tidak akan digoda oleh syaitan bila mana dia baca waktu pagi. Nah, 7 kali sudah cukup. Bagi orang yang punya waktu seperti kita ini sudah penceng, kita sudah tua, sudah banyak cucu, kita banyak baca banyak-banyak. Nah, kita ada banyak waktu. Nah, baca banyak-banyak supaya kita boleh selamat. Nah, wa hasuna ulaika rafiqa, jaminan daripada Allah. Allah mengatakan mereka itulah orang yang terbaik, boleh dijadikan sebagai kawan Allah. Baca mereka punya sejarah. Baca sejarah Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Al-Ghazali dan imam-imam yang lain. Sebutkanlah selalu nama mereka. Kata as-salafus salih, wa inda zikri asma'i as-salihin tatanazzalur rahmat. Waktu kita sebutkan nama orang-orang saleh, rahmat turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah redha kepada kita. Nah, Allah redha kepada kita. Jadi itulah kita dituntut supaya senantiasa kita boleh mentadabbur, mengamati surah ini. Wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, lepas kita baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan orang yang dikutuk dan bukan orang yang sesat. Kita akan jelaskan insyaallah pada Jumaat depan siapa dia ad-dallin dan siapa dia al-maghdubi 'alaihim wad-dallin, mengikut konsep as-sunnatun nabawiyah. Bagaimana kita boleh mengambil feedback daripada waktu kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bagaimana kita boleh menjauh daripada ajaran-ajaran sesat yang boleh mempesongkan akidah kita. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita keridhaan dan rahmat. Naam. Dan insyaallah Jumaat depan juga kita akan jelaskan pentingnya beramal pada al-ashrul awail min Dzil Hijjah, 10 awal daripada Dzil Hijjah, yang mana beramal di dalamnya tidak ada amalan pada hari-hari yang Allah telah ciptakan seperti mana Ashrul Dzil Hijjah. Kita akan bahas insyaallah pada Jumaat akan datang. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa habibna ila al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil 'alamin. Allahumma anzil barakatik wa sakanatik wa nafahatik على الحاضرين والحاضرات واقض حوائجهم وهوائجنا
ويسر أمورهم وأمورنا واشف مرضاهم ومرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين واحفظ هذه البلدة رنجانه وسلطانها ورعيته وسائر بلاد الإسلام وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.